بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sekarang saya sedang bersama dengan orang Ternate, betul ya? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Loading, PST Loading. PST Loading, PST itu apa? penyembah satu Tuhan. Oh, saya kirain pastor. Penyembah satu Tuhan, Masya Allah, Alhamdulillah. Nama aslinya Loading? Tidak, nama aslinya Muhammad Fauzi. Oh, Akhi Muhammad Fauzi jadi PST Loading. Iya. Nah, Loading itu apa maksudnya? Loading itu kan biasa kalau diskusi sama Oten selalu lalot, lobet, loading. Oh, jadi Ketika Loading itu ditanya. ini apa namanya? Iya. Mengunggah lama gitu. Wah, itu kalau saya bilang itu jangkrik itu. Karena lama jadi bunyi jangkrik. Iya. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu Bang Loading di Surabaya. Ceritanya semalam saya habis debat offline dengan Pendeta Budi Asali. Ternyata Loading datang Surabaya juga mau ketemu Pendeta Budi Asali. Iya. Terus tadi pagi Tadi berdebat pagi. Iya, debat di gerejanya. di gerejanya. Waduh, berarti ceritanya dia nggak mau kalah sama saya nih. Debat online sama Budi Asali nih ceritanya. Wih, nah, Bang Loading ini asli mana? Ternate? Asli Ternate, Maluku Utara. Maluku Utara. Terus apa namanya? Ini terjun di dunia apologetika ini dari kapan? Baru 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Iya, 1 tahun lalu 2025. Mulanya dulu kenapa ceritanya? Mulanya dulu itu waktu saya ini kan penyimak Facebook. Tiba-tiba scroll begitu, pertama saya nonton Bang Juma punya video, tapi tidak terlalu terkesan kan, belum terkesan. Di scroll lagi cari yang lain, video-video lain. Besoknya lagi muncul lagi, jadi viral itu di Facebook itu. Bang Juma. Ya, dengan narasi yang begitu berapi-api dan mantap kan. Nah, setelah itu tertariklah saya itu mendengar. Mendengar itu, setelah itu sudah saya tanya sama istri, ini debatnya di mana? Saya pikir di Facebook, makanya saya cari di situ debat lintas diskusi agama. Ternyata video-video keluar dari Unirifa, Kang Nandar, Jonathan Dandar, Bang Juma dan kawan-kawan yang lain, Ustadz Yusuf PI. Nah, setelah itu tertariklah di situ, mulai saya belajar. Saya tanya sama istri, ini debatnya di mana? Katanya di TikTok. Disuruh istri download TikTok, buatlah akun. Setelah itu mulai saya pelajari. Pertama sekali saya nonton itu, saya buka TikTok itu Jonathan Nandar. Jonathan Dandar itu, saya pikir dia Kristen karena dia punya berbagai bahasa Yunani, apa begitu kan. Setelah saya nonton dia, naiklah Unirifa, saya follow. Habis itu Bunda Nora sama Bunda Rahma, saya follow semua. Ternyata waktu kita follow itu kan kita buka TikTok, ada kalau mereka live atau naik ke Komal kan. Nah, mulailah ternyata besoknya itu Unirifa live, saya nonton. Habis itu naiklah ke Nandar, naiklah yang lain, di follow semua. Setelah itu saya nyimak sampai selesai. Begitu rungkat mereka terpentallah TikTok itu kan. Ternyata di Komalnya Bang Juma. Nah, dari situlah mulai saya follow Bang Juma, Ustadz Tahta, Bang Handi Selebes, Bang Kores. Follow semua itu. Nah, dari situlah tertarik, mulai belajar. Saya lihat di mana hampir saya mau beli Bible itu, hanya ternyata ditampilkan hanya bisa di aplikasi. Nah, saya download lah, saya baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Baca semua? Baca semua saya. Rajin amat. Iya, mau gimana lagi? Pengen belajar kan? Jadi dibaca semua. Terus? Setelah dibaca semua, belum bisa diskusi saya karena belum tahu narasinya kemana. Begitu naik ke Komal, kenalan sama kawan-kawan di Komal-Komal kecil. Setelah itu ada yang satu debat, saya bilang sama dia, kalau antum mau debat, ajak saya, biar saya bagian baca. Begitu. Jadi sisa bilang ayat saya buka di sini. Nah, tapi itu menjadi satu keilmuan buat saya, biar saya tahu hafal ayat ini ke sini ke mana. Setelah itu sudah dia diskusi, ajak saya. Saya mulai membaca, saya catat, baca, saya catat.
Dan catatan saya itu bisa dibilang salinan Bible. Salinan Bible. Tebal sekali itu. Dan itu mulai dari konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep penyaliban. Itu saya mulai belajar. Nah, jelang 3 bulan, langsung saya mulai naik. Jadi saya naik ke Komal Kristen. Oh, masuk ke Komal langsung Kristen. Ke Komal di Kristen. TikTok. Nah, ke TikTok itu. Terus? Pertama masuk itu ke Komal Bililin itu. Wih, baku habis di situ saya. Akhirnya itu saya di-kick. Setelah itu saya mulai belajar, mulai diskusi sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah sekarang. setahun ini. Sudah setahun saya belajar. Awal mulai itu masih ikut Komal. Setelah itu tiba-tiba viral karena saya diskusi sama Oten yang perempuan. Jangan sebut Oten lah. Oh iya. Sebut aja saudara kita yang Kristen lah. Saya diskusi sama saudara kita dari Kristen yang perempuan. Oke. Itu narasinya dia mau framing bahwa di pondok pesantren ada pencabulan begini. Terus? Saya bawalah narasi yang dimana di gereja ada ritual cukur jembul itu. Nah ternyata dia baru lihat dan dia kaget. Dia sempat tidak percaya, tapi dia bilang kok ada pendeta yang begini. Tiba-tiba itulah viral. Mulai dari situlah mulai naik, akhirnya buka Komal, akhirnya pernah live sendiri itu punya nonton cuma 5 orang. Itu pun yang 3 tidur 2 kerja. Jadi besoknya itu saya live mulai lagi 10 orang yang nonton. Saya bilang sama saudara 10 orang? Iya. Yang tidur berapa? Ini yang biasanya saya suruh bilang sama saudara saya kalau saya live nonton biar kelihatan banyak. Ternyata begitu saya live yang nonton 10 orang ternyata saudara semua. Saudara semua. Nah dari situlah mulai viral narasi saya diterima oleh netizen katanya lucu, berilmu dan penuh edukasi, menyerang tapi tidak menyakitkan. Dan itu pun lawan-lawan dari diskusi saya itu mengakui itu. Jadi di Komal saya itu tempat bisa Oten berkelahi. Nah itu dikenal itu sebagai tempat Oten selalu berkelahi karena tema saya waktu itu saudara Kristen bingung dengan kitabnya. Maksudnya loading buka Komal live yang masuk orang-orang Kristen. Orang Kristen terus banyak. Mereka berdebat sendiri. Terus loading jadi apanya? Saya jadi wasit ulang. Jadi wasit. Jadi pokoknya jadi wasit ulang. Saya jadi wasit. Saya yang mengatur mereka karena tema saya situ saudara Kristen bingung dengan Bibelnya. Begitu. Jadi ketika mereka naik, saya tidak usah diskusi. Saya bilang silakan kamu jelaskan tentang kitab kamu karena itu hak kamu kan. Bagaimana konsep tentang ketuhanan. Begitu dia jelas, naik pula Kristen yang satu. Lain. Gak terima. Bukan begitu, salah. Nah, mulai mereka berdebat di situ. Begitu. Iya, begitu. Jadi itu ajang buat orang Kristen berdebat. Berdebat. Ya, Komal saya itu fleksibel, mau berdebat sama Kristen, mau ganti Tuhan, hapus Tuhan. Ganti Tuhan, hapus Tuhan. Bang Loading jadi wasitnya. Iya, saya jadi wasitnya di situ. Tapi pakai skor nggak? Kenapa? Pakai skor nggak? Tidak, pokoknya yang kabur. Yang kabur. Saya kirain pakai skor. Nih skornya 1-1, 1-2 gitu. Enggak gitu ya? Tidak, pokoknya yang kabur, nah itu yang kalah. Yang baru kabur yang kalah. Baru mereka ini kalau dipuji itu naik sekali. Kalau dipuji itu, akhirnya dia punya narasi. Silakan yang Kristen tidak terima dengan narasi saya. Ayo naik, kita berdebat mau dari pendeta mau dari mana. Nah begitu. Terus akhirnya banyak yang naik pendeta. Banyak sekali. Banyak. Rata-rata pendeta yang naik itu. Sampai pendeta Budi itu naik lah. Pendeta Budi pernah masuk Komal. Pernah masuk dan beliau sendiri mengatakan seluruh Komal itu yang paling nyaman di Komal saya. Karena menyerang tapi tidak menyakiti. Nah akhirnya disitulah terjadi dialog sama Pak Budi, tukar WA, akhirnya janjian sampai bisa debat offline. Sampai ketemu hari ini di Jakarta, di Surabaya ini. Waduh. Jadi namanya PST Loading. JMC. PST Loading JMC. PST Loading JMC. JMC-nya apa? Jangan modal congor. Jangan jadi modal data congor. Jadi data dulu baru bernarasi. Gitu. Data dulu baru congor gitu. Iya. JMC. Nah, ini memang jadi seperti kayak apa ya? Kayak fenomena juga ya. Bahwa ternyata selama ini ketika kita pertemukan Kristen dengan Kristen, ternyata karena saking banyaknya denominasi mereka jadi ribut sendiri gitu ya. Nah, kopi Bang. Iya. Masih ya. Ya gitu ya. Jadi malah ribut sendiri. Malah ribut sendiri mereka itu. Pokoknya saling bergontokan satu sama lain, entah dari segi apapun itu, dari segi penyaliban, dari segi keselamatan, dari segi ketuhanan. Maka disinilah saya mulai memahami
bahwa di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 14 itu betul. Mereka akan berselisih paham sampai hari kiamat. Nah, di situ baru setelah mereka sudah mulai berdebat, mereka selain diskusi, ada yang diskusi pakai ilmiah, pakai Bible, dan itu dari kelas pendeta-pendeta. Bahkan pendeta dari Denomuanes sama Katolik, dari pastor sama Protestan. Jadi ketemu mereka, jadi pendeta, jadi jemaat-jemaat belum bisa dinaikkan. Kelas pendeta itu dulu. Nah, setelah itu ternyata memang bingung satu-satu. Mereka yang bernarasi, mereka sendiri yang bingung. Yang nonton pun bingung. Yang nonton pun baru kesalahannya ditimpa kepada saya. Bagaimana, gitu. Bang Loding? Betul tidak? Saya mau jawab apa? Jadi ada yang apa namanya tadi? Katolik, Protestan, sama Oneness. Iya, Oneness itu. Jadi berselisih paham satu sama lain masalah itu. Jadi disitulah mulai terkenal Komal saya. Kalau jadi Komal saya itu terkenal di kalangan Kristen itu Komal yang dimana suka adu domba. Adu domba. Nah itu padahal tidak. Jadi nama Komalnya apa? Komal saya PST Loading JMC. Nama Komalnya PST Loading. PST Loading JMC. PST Loading JMC itu. Nah, dari orang-orang Kristen yang pernah berdebat di Komalnya Loading, ada nggak Kristen-Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus gitu? Ada. Kristen ada apa? Yang tidak, katanya itu yang disalib, dia katanya Kristen, tapi dia tidak mau sebut denom, artinya ada yang bilang itu Kristen pura-pura. Dari orang Kristen sendiri yang bilang Kristen pura-pura. Karena dia mengatakan bahwa itu rata-rata orang Kristen landasan imannya itu harus percaya Yesus salib dan bangkit di hari ketiga, kan begitu. Nah, terus tapi menurut orang Kristen yang nggak percaya yang disalib Yesus tuh dia bilang siapa? Gimana? Menurut orang Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus, menurut dia yang disalib itu siapa? Yang disalib itu adalah Yudas. Dan dia memberikan data dan tidak bisa dibantah. Data apa? Dia memberikan data di dalam Bible. Data apa? Data di Ulangan. Ayat maksudnya? Iya, ayat. Yang terkutuk? Iya, yang terkutuk. Di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Dan saya bilang, iya ini data, silakan. Ini data. Ternyata ada pendeta yang lain untuk membantah. Makanya pendeta itu, maka dia mengatakan berarti pendeta bukan berdebat sama saya, berdebat sama kitab suci kita sendiri, begitu. Ya. Oh gitu. Dan memang fenomena-fenomena kok. Ketika saya menemukan banyak sekali Kristen itu yang bertentangan satu sama lain, termasuk itu. Pernah nggak ada Kristen yang naik, dia mengaku Tuhannya 3? Banyak. Hah? Banyak. Nah, dan itu dia sendiri yang memarahi Kristen karena tidak ada kejujuran. Dia bilang harus 3. Dia bilang harus 3. Ya ada Tuhan 3. Bahkan tadi saja diskusi dengan Pak Budi Asali itu pendeta Michael sudah mengakui Tuhannya 2. Hah? 2? Tuhannya 2. Tuhan yang kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Terus? Begitu. Jadi saya bilang berarti bahkan Tuhan 2 itu pencipta 2. Makanya tadi dikat sama Pak Budi hampir berkelahi lagi tadi mereka. Ini mengadu domba Michael sama Budi Asali dong. Tadi hampir berkelahi lagi tadi mereka itu. Maka diluruskan oleh Pak Budi begitu kan. Begitu. Ya karena Pak Budi lebih tua jadi Pak Michaelnya belum berani gitu lah ya. Belum berani untuk mengakui. Terus konsep penyalipan, apa aja yang diomongin biasanya? Kalau konsep penyaliban itu mereka selalu berbicara masalah bahwa yang disalib itu adalah Yesus untuk menebus dosa seluruh manusia. Belum sempat saya membantah, itu ada dari Kristen sendiri yang membantah. Ternyata Kristen ini dia mengakui bahwa dia adalah mantan pendeta dari Protestan. Dan ketika pendeta Protestan menguji, mereka uji dia. Sehingga ada satu orang itu yang Kristen itu, yang pendeta itu, dia sampai menangis. Kenapa? Karena dia bilang memang betul waktu dia diuji itu memang betul apa yang dia sampaikan, bagaimana aturan-aturan gereja di pendeta di Protestan. Dia tanya semua masalah itu kan. Bisa jawab semua. Dia jawab semua dan dia bilang saya 30 tahun. Waduh. 30 tahun menjadi pendeta, saya lepaskan semua itu, saya kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Sekarang dia jadi agama apa? Jadi sekarang dia pengikut Yesus sejati katanya, dia bilang begitu. Pengikut Yesus sejati. Tapi nggak disebut Kristen. Kristen, dia bilang dia Kristen. Kristen yang sebenarnya garis lurus adalah dia. Kristen lain ini Kristen doktrin. Ya, dia bilang Kristen garis lurus. Dinamakan begitu. Dan setiap dia naik ke Komal saya, itu tidak mau diskusi sama saya. Dia selalu carikan oten, biar saya bantu kamu luruskan oten. Carikan orang saudara Kristen, biar saya bantu luruskan.
bagaimana pemahaman kekristenan yang sebenarnya. Oke. Begitu. Dan buat apa juga dia diskusi sama saya ketika kita bertanya sesuai yang tertulis. Begitu. Dia bongkar semua, itu yang disalibkan, itu bukan Yesus yang mati, itu bukanlah Tuhan, melainkan Tuhan. Ini hanya cuma salah terjemahan, dibingungkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini orang Kristen harus paham dan jujur. Nah, Pak, siapa itu namanya tuh? Itu Pak Ruben Pardede. Ruben Pardede. Ruben Pardede, dia punya nama akun itu ada 2, Ruben Pardede sama Hamba Hina. Hamba Hina. Di Jakarta apa di mana dia? Dia di Medan. Oh, di Medan. Di Medan, tapi dia kerjanya di di Batam. Oh, di Batam. Dia kerja di Batam. Itu. Dia pendeta dari Medan, katanya di Medan. Setelah Sekarang itu udah bukan pendeta lagi. sudah bukan pendeta lagi. Dia lepaskan semua itu katanya. Dia lepaskan semua itu, gaji semua itu. Akhirnya dia merantau lah ke Medan. Oh. Nah, di Medan itulah mulai dia diskusi begitu. Dia nggak mau debat sama Tidak Bang mau Lodi, debat sama. maunya ketemu Iya, Kristen. karena dia sudah punya keyakinan bahwa Tuhannya Yesus sama Tuhannya Nabi Muhammad itu sama, namun dia belum bisa menerima kehadiran Nabi Muhammad. Oke, kenapa? Itu yang saya tanya, kenapa belum bisa terima? Cuma dia bilang mungkin perkara hidayah. Itu. Sama ada dari Papua juga, namanya Pak Ulis, dia juga itu, dia punya keyakinan sama dengan itu. Dia bilang tidak mungkin Tuhan 3, tidak mungkin Tuhan mati, Tuhan itu cuma 1. Tapi dia bilang sama saya belum bisa menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW karena mungkin perkara hidayah. Tapi untuk membenci tidak, tapi untuk menerima belum. Oke. Gitu. Pernah nggak loading ketika berdiskusi atau berdebat dengan teman-teman Kristen di Komal masalah penyalipan, pernah nggak loading bertanya begini, berapa Tuhan yang disalib? Kalau untuk berapa Tuhan yang disalib itu saya tidak pernah tanya, tetapi yang saya tanya, yang disalibkan itu Tuhan atau manusia? Oke, ya itu biasa. Iya. Saya mau kasih masukan nih, tanya ke mereka, berapa Tuhan yang disalib? Pertama. Iya. Dia mereka akan jawab macam-macam nih ya. Iya. Bisa 1, bisa 3, dan segala macam lah. Setelah itu tanya lagi, berapa Tuhan yang tidak disalib? Oh iya. Ya boleh. Iya. Iya. Kalau mereka jawab berapa Tuhan yang disalib aja udah muter-muter, nanti kalau ditanya berapa Tuhan yang tidak disalib, tambah muter-muter lagi tuh. Iya, betul. Iya, boleh. Catat. Nanti tanya di Komal. Nah, itu saya pernah dulu kalau saya tanya sama mereka itu, mereka kan menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Tiba-tiba yang mati itu siapa? Mereka mengatakan bahwa yang mati itu adalah manusia. Yang bangkit adalah Tuhan. Nah, enggak dong. Nah itu ada yang bilang begitu. Terus? Jadi saya punya narasi, saya mengatakan berarti ibaratnya yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Karena sudah beda. Bahkan mereka banyak blunder di situ kok. Yang mati anak Maria atau bukan anak Maria? Yang bangkit anak Maria atau bukan? Dia bilang bukan anak Maria. Terus anak Maria mana? Hilang katanya. Astagfirullahaladzim. Memang kelucuan seperti itu yang kita dapat itu. Kalau Bang Lodi sendiri memang keluarga kamu dari kalangan Islam semua? Iya, keluarga dari kalangan Islam semua. Jadi tidak ada yang campur? Tidak ada yang campur. Tidak ada, cuman saya punya kakak tiri nikah sama orang Kristen dan punya anak 3, yang 2 Kristen, yang 1 Muslim. Oh gitu. Itu. Yang 2 Kristen itu tahu saya biasa live begini tahu. Tahu biasa begini. Kalau Bang Lodi sendiri sebelum terjun ke dunia TikTok, profesinya apa? Kalau saya untuk sebelum terjun ke dunia TikTok itu saya profesinya servis handphone. Nah, di sisi lain saya itu kalau ibaratnya di sini bilang mata elang, debt collector. Oh, debt collector. Di Ternate. Di Ternate. Oke. Begitu. Oke. Dulunya sekolah apa? Kenapa? Sekolahnya dulu apa? Tidak, sekolah cuma SD, SMP, SMA, tidak ada sekolah, tidak sampai kuliah. Oh, tapi servis handphone punya toko sendiri berarti? Iya, punya toko sendiri, punya konter sendiri, konter handphone sendiri. Jadi kalau dulu servis HP, sekarang servis otak gitu? Iya, dulu servis HP, sekarang servis Kristen. Jadi saya selalu bilang malam servis handphone, siang servis handphone, malam servis Kristen. Begitu yang biasa mereka emosi di situ servis kan. otak berarti. Iya.
Karena saya bilang gejala-gejalanya agak mirip. Enggak mirip. Iya, karena handphone kita kalau RAM-nya cuma 2, tetapi kalau berkasnya banyak, pasti hang kan? Loadingnya lama. Loading lama. Ditindis A, tiba-tiba larinya ke B. Nah sama. Kan mereka ini kan otaknya sempit, tetapi tebal kan? Makanya terkadang kalau ditanya minyak kelapa, yang dijelaskan minyak tanah. Oke. Jadi agak-agak Loadingnya mirip. lama, salah pula. Sudah loading lama, salah. Nah Oke. itu. Tapi kalau siang masih servis HP. Kalau siang ya terkadang servis handphone. Karena sekarang kemarin konter sudah dijual kan, sebentar dapat biasalah ujian kan perkara dunia. Oke. Diuji semua, hanya konter dijual untuk sementara standby di rumah saja. Di rumah saja gitu. Anak berapa? Saya punya anak 2. 2. Ya, Paling besar? laki-laki yang paling besar itu dia sudah selesai Sudah selesai sekolah SD, umur sudah 14 tahun. Oh. Oke. Yang kedua ini baru SD kelas 2, umur SD 7 kelas tahun. 2. Laki perempuan? Laki-laki, yang Laki kedua semua. laki-laki. Oke. Gitu. Alhamdulillah ya. Yang penting mah kalau kita melakukan ini itu termasuk yang dilakukan sama Bang Loding mah semuanya di belakangnya harus alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita masih dikasih nikmat iman Islam, dah itu aja ya. Masalah perkara servis otak itu mah, Iya. itu juga sebagai pembelajaran juga sebenarnya ya. Iya betul. Itu juga sebagai pembelajaran untuk kita menjaga iman Islam kita kan, Iya, kan? benar. Itu benar. Karena saya ini dulu itu didikan pertama awal hijrah itu kan saya didikan jamaah tablik. Begitu. Saya hijrah itu jamaah tablik. Saya hijrah itu dari jamaah tablik, hijrah biasa ketemu sesama Islam kan. Kita ajak ketika tidak sholat, kita ajak, kita bicarakan bagaimana tentang bekal iman dan amal kan. Sampaikan. Nah mulailah tertarik kepada menyampaikan indahnya Islam kepada orang non-Islam. Dan itu memang dulu Nabi dakwah begitu kan. Tuh. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah maka dijamin akan sukses. Karena saya berpikir begini kok, kita punya tanggung jawab ini kan 2. Mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, kalau mengajak kepada kebaikan ini hal yang mudah. Tapi mencegah daripada kemungkaran ini hal yang paling sulit. Karena ketika kita bilang, ayo sholat, emang dosa saya kamu yang tanggung. Nah, dan kemungkaran yang paling terbesar ini adalah menduakan Tuhan. Menyekutukan. Nah, tetapi fakta yang terjadi bukan menduakan, meninggalkan. Meninggalkan. Dua saja tidak diampuni, bagaimana 3 kan? Nah, dan ini tanggung jawab, dan saya berpikir ini tanggung jawab kita. Karena serusak-rusaknya kita sekarang, Allah tidak utus lagi Nabi di tengah-tengah kita. Dan ini risalah Nabi Muhammad yang harus kita jalankan. Karena Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kalian 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, bukan satu, maka kalian tidak akan tersesat. Kan bagaimana, siapa lagi yang mau menyampaikan Islam kepada mereka kalau bukan kita? Walaupun beturan-beturan dari sana itu Allah mau pengen merasakan sebagaimana Rasulullah dulu saja. Begitu. Tinggal kembali kepada kita, sabar atau tidak. Terkadang kita ini diuji dengan kita punya mau membalas kan, apalagi kalau di situ mereka apalagi di TikTok ini kan susah deteksi mereka di mana. Makanya sampai sekarang komal saya itu saya sudah tanamkan fardu ain, open cam harus. Fardu ain. Jadi saya bilang sama Oten, saya bilang sama saudara Kristen bahwa di komal saya ini wajib open cam karena ini perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Jadi kalau naik ke komal saya, sebelum bernapas buka kamera dulu. Jadi kalau 1 jam tidak buka kamera, 1 jam belum bisa bernapas. Nah jadi rata-rata ketika orang naik itu, dari situlah kita mulai mengurangi penghujat-penghujat. Karena ketika mereka menghujat kan ada recordnya. Jadi yang naik itu tidak menghujat. Dan rata-rata lucu-lucu semua, narasinya berbeda-beda itu. Dan ketika mereka berkelahi di komal itu, berkelahi bukan karena berkelahi kelihatan wajah semua. Sampai bilang janjian, Sherlock kamu. Sherlock. Ayo kita baku Itu sesama Kristen begitu? Sesama Kristen. Dan sesama Kristen mereka itu. Saling bilang, kamu di mana kamu Sherlock? Ku mati kau gimana? Jadi saya ini terkadang cuma diam saja. Saya bilang jangan ikut campur urusan orang. Cukup kita menjadi penengah, nanti sudah tawuran baru kita turun tangan. Nah, dan itu marah banyak sekali saudara-saudara Kristen kita itu marah sama
Marah ke siapa? Marah kepada kepada keluarga saudara-saudara Kristen untuk naik ke komal saya. Dan itu pun katanya seorang Kristen pernah dibahas di gereja tentang komal saya itu. Itu komal PST Loading stop naik karena Di gereja mana? Kristen. Gereja mana? Itu disampaikan oleh kawan Kristen sendiri. Oh iya. Iya, bilang di gereja kami itu. Iya, di mana? Di daerah mana? Di daerah Jakarta sini. Oh, di Jakarta. Di Jakarta sini, begitu. Saya bilang enggak apa-apa. Ini kan makanya saya itu tidak pernah untuk saudara Kristen saya tarik untuk naik, biarkan mereka naik sendiri. Karena ketika mereka naik sendiri, maka mereka sudah siap untuk berdiskusi. Nah, namun susahnya di dalam saudara kita yang Kristen ini, ternyata mereka menyampaikan agama mereka itu mewakili pribadi masing-masing. Begitu. Karena itu yang saya tahu itu ketika mereka berselisih paham, langsung ditanya, kamu gereja mana? Kalau kita Islam kan tidak pernah, kamu masjid mana? Tidak pernah seperti itu. Pokoknya narasinya bengkok, kamu gereja mana? Nah itu. Lucu ya. Kalau kita kan tidak ada, kamu masjid mana kan? Iya. Kamu Islam mana gitu? Kamu Islam NU apa Islam Muhammadiyah gitu? Nggak ada begitu. Iya, kan? nggak ada begitu. Dulu pernah ada seorang Kristen saja kok yang dia katakan begitu. Saya ini NU garis lurus, saya ini Muhammadiyah garis lurus begitu. Saya bilang kalau kita di Islam, mau kau NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Salafi, LDI, MTA atau apapun kamu punya firqah, apapun golonganmu, intinya kita ini umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhannya sama, kitab sama, nabinya sama, arah kiblatnya sama. Begitu. Iya. Mereka kan selalu framing. Framing. Kalian menyembah ke arah Ka'bah, itu kalian menyembah batu karena Hajar Aswad. Itu framing mereka kan. Terus jawabnya jadi gimana? saya itu tidak menjawab, saya cuma bilang itu arah sholat kiblat kita. Saya bilang seandainya di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa kalian sholat menghadap ke laut, saya yakin seluruh orang Islam akan sholat menghadap ke laut. Laut yang mana dulu? Nah, karena saya bilang karena kami di dalam Islam itu ketika membaca firman Tuhan itu kami sami'na wa ta'ana, kami dengar kami taat. Tetapi kalau kalian beda, sami'na wa ingkar. Kami dengar kami ingkar. Nah, jadi itu arah kiblat kami karena saya bilang sama mereka. Karena kami keyakinan orang Islam ketika kami ditanya, ketika kami mati pasti kami ditanya, man kiblatuka, di mana kiblatmu? Kita jawab Ka'bah. Sementara kalian tidak punya kiblat. Ada yang bangun ke kiri, bangun gereja ke kanan. Bagaimana kalau ditanya, man kiblatuka? Akan yang satu jawab kiri, yang satu jawab kanan, kiri kanan, maju jalan, neraka. Jadi kan terbalik tapi tidak menyakiti. Begitu. Buat apa? Karena percuma kok. Kita mau kasih Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, mereka tidak terima. Wong kita kasih Markus tolak, kasih Yohanes tolak, kasih Matius tolak, kasih Captikus mabok. Itulah mereka kata-kata. Nih, kiblat itu sebenarnya ciri-ciri daripada agama monoteistik. Ya, agama yang monoteisme, yang hanya menyembah satu Tuhan, ciri-cirinya adalah punya kiblat. Iya. Islam punya kiblat. Yahudi punya kiblat. Monoteistik. Kristen nggak punya kiblat. Berarti monoteistik nggak? Gitu. Iya, betul. Yahudi kan punya kiblat. Iya, punya kiblat betul. Islam punya kiblat. Islam punya kiblat. Kristen punya kiblat nggak? Nggak ada. Nggak ada, betul. Nah, kalau Yahudi monoteistik, Islam monoteistik, bagaimana Kristen bisa disebut monoteistik kalau nggak punya kiblat? Iya, benar. Ya, simple. Betul. Saya pernah tanya sama mereka di mana dalil Yesus perintahkan untuk bangun gereja kan? Nah, mereka selalu membawa ayat yang di Batu Karang. Oh, Batu Karang. Kenapa tidak bangun di Batu Karang? Kalian bangun di gunung. Kan dalilnya Batu Karang. itu. Nggak pernah tanya ke orang-orang Kristen, mana dalilnya Yesus nyuruh kebaktian hari Minggu gitu? Oh, enggak ada. Wah, itu mereka putar mulai dari bayi laki sampai orang pun laki. Itu susah itu kok. Itu jawab memang luar biasa. Makanya saya bilang kalian ini tuh aneh. Dikasih Bibel tolak, kasih babi cari nasi. Cari nasi. Bukan cari kecap. Bukannya itu. Terkadang bingung. Cuman ketika mereka datang kepada saya itu bagaimana agar menyerang mereka tetapi tidak menyakiti. Alhamdulillah dengan izin Allah banyak yang syahadat. Alhamdulillah. Banyak. Di komalnya Bang Pesel. Iya, di komal saya itu bahkan yang sampai sekarang syahadat itu saya kirim sama Bang Faruk
untuk sunatkan dia, dan saya minta tolong Bang Faruk untuk handle, dan sampai sekarang dia diajarkan oleh dia dititipkan di rumah tafiznya Bang Faruk. Di Medan? Iya, Bang Faruk Sianipa. Oke. Di situ sampai sekarang. Sudah dia berapa orang yang bersahadat? Di tempat saya itu, di Komal saya itu ada 5 orang. 5 orang, semua di Medan? Itu tidak. Rata-rata kan, ada yang satu di Maluku Utara, tapi dia orang Ambon kerja, dia sudah syahadat. Yang satu di NTT, yang satu di NTT, yang satu di Medan, yang 2 itu di Jakarta. Oh, di Jakarta? Iya, 2 itu di Jakarta, begitu. 2 itu di Jakarta. Nah, yang di Medan ini itu masih anak muda. Anak muda dia itu. Dan waktu itu dia syahadat setelah orang tuanya tahu dia sudah masuk Islam karena sunat. Viral kan dia punya video sunat, saya upload di TikTok itu. Orang tuanya tahu, malam itu juga langsung dia diusir dari rumah. Terus? Langsung saya minta konfirmasi sama Bang Faruk, kita urus operasionalnya itu berangkat dari Medan ke tempat Bang Faruk, dan alhamdulillah sampai sekarang menetap di Bang Faruk dan istiqomah di sana. Masya Allah. Bahkan sudah mulai ngajar. Kapan itu? Ajan. Ini 1 tahun lalu. Ini sudah mulai belum sampai 1 tahun ini. Belum setahun. Belum satu tahun. Masya Allah. Begitu. Alhamdulillah. Itu, dan dia istiqomah, alhamdulillah sudah bisa muadzin. Dan dia itu anak muda yang pemain keyboard di gereja. Oh gitu. Pemain keyboard di gereja. Waduh. Itu. Cuman sayang ya di tempat Bang Faruk nggak ada keyboard ya. Hah? keyboard PC. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan membawa hasil di Komal saya, alhamdulillah. Ini makanya saya bilang ini intinya kita berdakwah, intinya saya itu sampaikanlah saja. Tugas kita hanya menyampaikan, walaupun hanya 1 ayat, balighu anni walau ayat kan. Jadi saya selalu tanamkan dalam hati, tugas kita hanya menyampaikan, tugas Allah yang memberikan hidayah kan. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, sampaikanlah kalimat la ilaha illallah. Dia mau dengar atau tidak bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yang pasti kita sudah sampaikan, karena kita kan dituntut nanti kan. Sudahkah kamu sampaikan ilmu yang aku berikan atau tidak kan? Begitu. Jadi itu yang saya tanamkan, itu yang saya selalu tanamkan, gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi yang penting kita cuma menyampaikan. Urusan hidayah bukan urusan kita, bukan urusan Allah. Urusan Allah itu. Iya. Kan pertanyaannya kita itu, karena Rasulullah itu paling ditakuti ketika ada seorang kafir itu mati, yang dia takuti itu jangan sampai dia belum pernah sampaikan Islam kepada orang itu kan. Itu yang dia paling ditakuti kan. Nah itu juga yang harus kita belajar. Kita bukan menyamai, bukan mau ingin sama, tapi kita belajar. Barang siapa meniru satu kaum, maka Allah bangkitkan ia dengan kaum itu. Kalau di Ternate, Bang Loding, itu apa komposisi Islam Kristen berapa? Oh, Islam lebih banyak mayoritas. 4 kerajaan Islam di Maluku Utara kan? 4 kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan, Sultan Jailolo. Itu Islam semuanya. Islam. Pokoknya kalau di sana mungkin sekitar kurang lebih ya, setahu saya itu mungkin 55% lah Kristen di sana. 55% lah. Mayoritas Islam di Maluku Utara. 5% atau 5% saya. 5%. Oh, 5% saja. 95% Muslim. Muslim, oke. Di sana. Itu tadi ada sebut-sebut kerajaan apa? Bacan. Iya. Sultan Bacan. Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Bacan, Sultan Jailolo. Makanya dikatakan Ternate itu Moluku Kiraha kan? Gitu. Ini ngomong-ngomong dari Ternate datang sini nggak bawa Bacan? Kenapa? Sudah tidak ada Bacan. Sudah tidak ada Bacan. Sudah tidak ada Bacan. Dulu memang pemain batu Bacan dulu. Oh gitu. Dulu tahun 2000 berapa itu ya? 2019 itu 2019 pemain batu Bacan. Sekarang sudah tidak ada Bacan atau sudah tidak populer? Ada, tapi sudah tidak populer. Tidak populer. Ada, tapi sudah tidak populer, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan masih banyak gitu kan. Iya. Kalau untuk sekarang sudah tidak lagi. Masya Allah. Terus selama buka Komal begitu ada nggak yang ngancam-ngancam Bang Loding itu? Nah kemarin di Manado, kemarin itu yang waktu mau ke sini itu sempat di Manado ancaman itu. Ancaman itu pas di atas Komal. Dan kalau banyak sekali ancaman-ancaman lewat DM itu. Dan kalau itu ada pernah satu orang di Ternate itu dia ancam, minta nomor WA, saya kirim nomor WA, saya Sherlock, saya tunggu-tunggu datang ke rumah. Yang datang bukan dia, yang datang paket istri saya yang datang. Paket istri. Nggak datang sampai sekarang. Karena saya bilang sama mereka, kami orang Islam ini tidak mencari musuh. Tetapi ketika dihadapkan dengan musuh, haram satu langkah untuk mundur, kan? Begitu. Kami akan memerangi orang yang memerangi kami. Makanya saya selalu sampaikan, ada 2 jenis kafir. Kafir harbi sama kafir zimmi. Kafir harbi
wajib kita perangi karena kenapa dia memerangi kita. Kafir zimmi wajib kita lindungi. Betul. Nah, kamu mau jadi kafir yang mana? Iya. Silakan kamu pilih. Saya bilang begitu. Nah, itu terkadang dia bungkam. Karena di dalam Quran di dalam Al-Quran itu kan perangilah orang yang memerangi. Memerangi. Kalau nggak Begitu. memerangi, kita nggak boleh memerangi. Nah, terkadang mereka membantah itu. Oh, kalau kami kasih. Oh, begitu kasih. kasih. Diperkosa Kasihlah istrimu, siapa? kasihlah anakmu itu kan. Nah, kalau kasihlah musuhmu gimana caranya gitu? Nah, caranya itu saya tanya, kalau dikasihilah musuhmu itu maksudnya bagaimana? Nah, dia bilang tidak, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Saya bilang, oh itu kamu, kalau saya beda. Ditampar pipi kiri saya kasih kaki kanan. Bagaimana bisa mau begitu coba? Kalau kasihlah musuhmu, tanya begini, iblis musuhmu bukan? Harus bilang musuh dong. Iya. Nah, bagaimana mengasihi iblis? You know, kalau ada ayat kasihlah musuhmu, sedangkan iblis adalah musuhmu, bagaimana caranya mengasihi iblis? Oh iya. Ya boleh. Ini nanti diterapkan lagi. Allahu Akbar. Jadi beneran servis otak ini berarti ya. Saya selalu kebanyakan ketamsilan-tamsilan kok. Karena sampaikan agama itu dengan tamsilan. Terkadang pendeta-pendeta itu dan lawan diskusi saya itu paling banyak pendeta. Itu saya tidak tahu. Jemaat-jemaat itu mereka memang sudah angkat tangan dan itu jujur tidak bisa. Karena saya analogi yang simpel, Pak Pendeta. Kalau ini tertulis di dalam, misalnya ini tertulis di dalam kitab suci bahwa ini adalah handphone. Datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah TV. Ada pendeta yang datang saya menjelaskan ini adalah panci. Iya, saya. Maka saya kasih analogi begitu. Saya bilang Pak Pendeta, ketika di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, tiba-tiba datanglah seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah TV. Itu otaknya bagaimana? Dia bilang itu pendeta otak miring. Otak miring. Di dalam Kisah Para Rasul 4:27, di situ Yesus hamba Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan dia Tuhan? Silakan. Nah, dia bilang, "Wih, ini berat ini." Saya bilang tidak bisa. Kalian mau bagaimanapun, kamu mau jelaskan bagaimanapun, tidak bisa. Akan dengan sendirinya kalian boleh. Maka saya bilang, kami tidak memaksakan kalian untuk masuk ke Islam. Minimal kalian kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Nah, dan kok saya diskusi dengan satu kawan Muslim, kawan Kristen saya, kawan baik kita selalu diskusi. Ketika saya mulai terapi dia, akhirnya dia sudah kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Sudah tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, melainkan Yesus utusan dari Bapa, dan Allah Bapa itu adalah Tuhan. Untuk sementara masih diskusi sama dia ini tentang roh penolong itu yang diutus. Parakletos. Parakletos itu kan. Nah, tiba-tiba dia bilang bagaimana? Dia tanya, Bang Loding bagaimana? Saya sudah seperti ajaran Yesus yang sebenarnya karena saya tidak menuhankan Yesus lagi. Saya bilang betul sudah seperti, dia bilang kalau begitu amanlah saya ya. Tapi kamu baca dulu Kisah Para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan olehnya, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Kamu Bani Israel atau bukan? Bukan. Oh bukan, sudah. Berarti saya kenal lagi. Ya sudah, jangan lama-lama lagi kan. Suruh baca Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa apa? Bangsa Israel kan? Kamu bangsa Israel bukan? Bukan, berarti kamu bisa nggak disebut pengikut Yesus? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau zaman itu, Matius 1:21-11, orang-orang yang hidup bersama Yesus, nyebut Yesusnya apa? Inilah Nabi Yesus. Iya, betul. Kenapa sekarang kamu bilang inilah Tuhan Yesus? Yang ngajarin siapa gitu berarti kan? Iya, benar. Itu udah beda. Benar. Betul. Nah, kalau temen yang tadi yang sudah tidak percaya Yesus Tuhan, kasih tahu aja begini. Iya. Di Bible, Yesusnya sunat. Lukas 2:21. Yesusnya puasa, Matius 4 ayat 2. Iya. Yesusnya nggak makan babi, Matius 5:17-18. Yesusnya sujud, Matius 26:39. Yesus di Bible diceritakan jenazahnya dikafanin, Matius 27:59. Hanya dia, umat beragama apa yang melakukan ini? Iya, betul. Umat beragama apa kan gampang lihatnya siapa? Iya, betul. Islam. Oke, siap. Mikir nggak harusnya? Kenapa orang Islam kok melakukan hal yang sama yang dilakukan Yesus dalam Bible? Berarti siapa pengikut Yesus sebenarnya? Masih ada lagi nih. Yesus ketika usia 2 bulan, orang tuanya mengorbankan sepasang burung tekukur. Lukas 2:24.
Apa namanya kalau di Islam? Iya. Akikah. Akikah. Akikah, iya. Matius 3, 16, 17, Yesus dibaptis kan? Iya, dibaptis. Di Islam kita dibaptis nggak? Mandi hadas. Mandi besar. Mandi besar. Oh iya ya. Mandi wajib kita itu sama dengan baptisnya Yesus. Sama ya? Sama. Oh, Baptisnya oke, Yesus oke. itu dalam istilah Yahudi disebut mikvah. Mikvah, ya mikvah. Itu membuang hadas. Sama. Siapa yang melakukan ini? Islam atau Kristen? Iya, iya. Mana yang pantas disebut pengikut Yesus kalau begitu? Iya dong. Iya, betul ya. Oke, berarti nanti saya sampaikan sama Pernah dia. nanya sama orang-orang Kristen, iblis berjasa atau nggak buat mereka? Itu sudah, Oh, tapi sudah. mereka bilang tidak Tidaknya? berjasa. Sebagian bilang berjasa. Itu yang bisa Hmm. menjadi sebagian berjasa, sebagian tidak berjasa. Yang bilang tidak, kenapa alasannya? Nah, yang bilang tidak karena nubuatan ini dari Allah Bapa. Membuat ketetapan Bapa. Iya, ketetapan Bapa. Kalau mereka bilang ketetapan Bapa, kita rubah pertanyaannya. Oh, Apakah Bapa kerjasama sama iblis buat tembus dosa kamu? oh iya ya. Silakan jawab. Berarti Bapak kerjasama sama iblis untuk menembus dosa mereka. Iya, betul. Karena Bapa yang berkehendak semua iblis. Berarti iblis ini apa? Yang dipakai Bapak atau satu tim sama Bapak? Ya. Kalau saya begitu kok, saya biasa. Kalau saya begitu, saya langsung ambil punchline-nya kan. Saya kasih belok, saya bilang begini. Seiblis-iblisnya iblis orang Islam itu tidak pernah bisikan para sahabat untuk jual Tuhan. So, iblis-iblisnya orang Islam. Iya, seiblis-iblisnya orang Islam itu tidak ada yang membisikkan para sahabat suruh jual Tuhan. Tetapi kalian iblis membisikkan Yudas jual Tuhan. Lah, Maka iya. sekarang banyak tokoh-tokoh Tuhan kan Sekarang kalau iblis tidak membisiki Yudas, Yesus tersalib nggak? tidak tersalib. Tidak tersalib. Berarti iblis berjasa dong. Iya, betul. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Betul. Kalau masuk neraka juga, kan nggak adil banget itu Bapak gitu. Sedangkan iblis dipakai untuk menembus dosa manusia kan berarti berjasa. Iya, benar. Kalau berjasa kan harusnya masuk surga ya. Iya, betul. Apa bisa apa iblis masuk surga? Apa mereka mau satu surga sama iblis? Ini pertanyaan-pertanyaan begini yang mematikan ini bisa-bisa langsung dia tutup akun TikTok ini kalau pertanyaan begini. Iya. Nah, nanti kalau pendeta bilang, oh itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Nah, kalau sudah bicara nubuat, saya yang sudah siap bongkar. Dilihat dari sisi apapun, itu bukan buat Yesus. Seperti yang kemarin saya debat sama Budi Asali tentang Mika 52, Iya, Mika 52. itu udah jelas bukan buat Yesus. Bahkan Budi Asali mengaku bahwa penulis Matius sengaja mengubah ayat Mika 52. Oh, astaga. Coba. Kita harus belajar dari mana agama Kristen berasal, dari mana kitabnya Kristen berasal. Nah, itu kok boleh saya tanya sedikit. Boleh, boleh. Bagaimana cara kita agar bisa gimana ya memberikan mereka pencerahan dengan validasi ilmu yang apa trik-trik yang kau sampaikan tadi itu. Kita harus belajar dari mana kitabnya Kristen berasal dan dari mana agama Kristen itu. Kalau kita bicara akidah ya, Iya. teologi ya, Iya. ketuhanan ya, Tuhanan. Kristen mengaku ini untuk Kristen yang Trinitarian nih, yang percaya Trinitas. Mereka mengaku Tuhannya satu, Esa, tapi tiga pribadi. Tiga pribadi. Konsep ini diambil dari tiga ajaran. Yang pertama Helenisme filosofi Yunani, Helenisme Yunani. Yang kedua paganisme Romawi. Yang ketiga ada ajaran yang namanya Platonisme. Platonisme. Ketiga-tiganya saya punya bukti bukunya dari kalangan Kristen sendiri nih. Ada Bible yang mengatakan Yohanes 1:1 itu berasal dari filosofi Helenistik. Yang kedua, paganisme Romawi, ada buku surat daripada Bapak Gereja Justin Martyr di abad kedua Iya. yang menulis kepada Kaisar Romawi dan anaknya seorang filsuf yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada bedanya dengan anak-anak dari dewa Jupiter. Ini paganisme Romawi. Iya. Yang ketiga Platonisme yang ngomong Bapak Gereja abad keempat namanya Santo Augustin. Dia mengakui bahwa
Pada mulanya adalah firman, firman ini bersama Allah, firman ini adalah Allah. Itu berasal dari buku-buku Platonisme yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Itu ketuhanannya. Kitabnya berasal dari mana? Nah, ini agak seru nih. Iya, ini. Kita bicaranya Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama asalnya dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tapi terjemahan bahasa Yunaninya sudah diubah-ubah sama Bapak Gereja Origen Lucian Hesesius. Terjemahannya Yunani diubah-ubah. Yang terakhir oleh Hesesius ini yang jadi Perjanjian Lamanya orang Kristen. Ini Perjanjian Lama. Iya. Makanya mereka bisa bilang ada nubuat buat Yesus karena kata-katanya terjemahannya sudah diubah-ubah sama 3 Bapak Gereja itu. Sehingga seolah-olah itu seperti buat Yesus gitu. Perjanjian Lama. Perjanjian Baru ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada kisah para rasul, ada 13 surat Paulus, baru ada tulisan-tulisan rasul yang lain. Iya. Yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang ditulis duluan yang mana? Markus. Kira-kira sebelum tahun 70 Masehi. Sebelum bait suci kedua dihancurkan. 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. Menyadur. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 abad pertama Masehi. Jadi ini menyadur ini menyadur ini masuk dalam Bible, tapi ternyata yang Markus menyadur novel. Menyadur novelnya penulis namanya Homer. Ya. Homer hidupnya 800 tahun sebelum Masehi. Yang Yohanes sebagian menyadur novel yang nulis namanya Euripides. Euripides hidupnya abad 5 sebelum Masehi. Jadi ini nyadur novel, ini dan ini nyadur ini, yang ini nyadur novel. Berarti kan ini kan kitab sadur menyadur menjadi satu. Betul. Menjadi satu. Novel disadur jadi kitab suci. Gitu. Udah baca semua kan Bible kan? Iya, udah. Yesus mujizat pertamanya apa? Mujizat pertamanya itu apa? Ubah air menjadi anggur. Anggur itu. Itu cerita di mitologi Yunani, dewa Dionysus merubah air jadi anggur. Yesus berjalan di atas air. Iya. Dewa Hermes juga jalan di atas air. Roh Kudus turun seperti burung, merpati. Dewi Athena turun seperti burung. Yesus disebut, inilah anakku yang kukasihi. Telemachus, anaknya Odysseus disebut my beloved son. Masih banyak nih. Masih banyak nih. Macam-macam. Yesus memberi makan 5.000 orang. Benar kan? Iya, betul. Di mitologi juga ada Nestor memberi makan 4.500 orang. Nanti ada lagi cerita tentang yang Yohanes Pembaptis dipenggal palanya. Iya, ada juga mirip-mirip. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem, ada juga yang mirip. Yesus mau nyari buah pohon ara, ada juga yang mirip. Jadi ini cerita-cerita yang ditulis dalam novel, disadur ke dalam gospel. Itu bukti bahwa Quran surat Ali Imran ke-78 betul. Iya, benar. Gimana dong? Luar biasa. Ya, jadi saya ketika ngomong begitu, menunjukkan bukti-bukti kepada mereka. Setelah itu mereka terbengong-bengong. Saya cuma bilang, jangan sedih, saya bilang gitu. Iya, kan harus kebenaran, harus terima walaupun itu pahit. Nah iya, makanya saya bilang jangan sedih, saya bilang gitu. Iya, makanya saya selalu sampaikan kepada mereka itu kok, karena ketika hal yang bukan Tuhan tapi kalian tuhankan, maka kalian akan menemukan kebenaran, kalian akan menemukan kelemahan-kelemahan yang bukan kitab suci tetapi kalian jadikan kitab suci, maka kalian akan menemukan kontradiksi kelemahan-kelemahan. Dan itu kebanyakan yang mau berpikir. Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu 27 buku. Yang 13 buku separohnya dianggap tulisan Paulus. Ternyata dari 13 buku yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7.
Cuma 7. Yang enam ditulis sama Pauline. Paul. Termasuk Ibrani itu. Bukan perempuan ya, Pauline ya. Pauline itu kumpulan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oh, timnya Paulus begitu. Bukan timnya Paulus, mungkin nggak kenal Paulus. Oh. Tapi iya, orang-orang iya, yang iya. ikut dalam sekolah pemikiran, yang mengikuti pemikiran Paulus. Ibrani bukan tulisan Paulus. Iya, betul. Nah, hanya karena tulisannya membawa doktrin yang sama dengan Paulus, maka dimasukkan dalam Bible. Tapi bukan tulisan Paulus. Luar biasa ya. Jadi kalau begitu gimana? Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang tadinya ayat itu tidak ada, sekitar abad 16 baru ada. Ya, tadinya cuma catatan di pinggir halaman yang disimpan oleh seorang petinggi gereja pada waktu itu, namanya Vigilius, di abad ke-5 atau ke-6. Catatan itu akhirnya merayap menjadi ayat. Sebab pada 3 saksi di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu kan konsep Trinitas. Ternyata menurut kalangan Katolik sendiri, ayat itu pasti tidak asli. Iya, betul sekali. Itu contohnya di 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya itu, ayat Iya, itu bunyinya ayat begitu. itu, ya. Nah, sekarang kita tinggal tanya sama teman-teman Kristen. Kalau sebuah kitab yang disebut kitab suci ada ayat yang pasti tidak asli, bisa nggak disebut kitab suci? Itu aja. Iya, ditanya begitu ya. Iya. Iya, karena kitab suci kan tidak bisa dicampur adukan dengan tulisan tangan manusia kan. Kalau berarti kan itu catatan di pinggir halaman itu kan berarti kan sebenarnya pemikiran agama. Iya, pemikiran agama. Pemikiran agama yang dijadikan agama. Gitu. Kan jadi ayat. Iya, jadi ayat di situ Nah, kan. kalau jadi ayat kan jadi dalil. Dan itu banyak yang lari ke situ kok kalau diskusi, Banyak. banyak yang lari ke situ. Makanya harus beli. Loading. Install di Android. Kan kemarin sudah saya kasih tahu kan? Iya, sudah. Oh, iya ini. Aplikasinya tafsiran gitu. Tafsiran. Iya, ini tafsiran itu di ini ya. situ. Tafsiran Iya, ini. betul. Buka Berarti di situ. setiap ayat punya tafsiran ini. Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Luar biasa ya. Suruh mereka baca sendiri. Bisa diinstal oleh siapa saja yang punya Android. Iya, betul. Kita cuma mengajak mereka berpikir. Iya. Masalah mereka mau dapat hidayah atau nggak dapat hidayah itu izin Allah, Izin Allah, bukan kita. bukan kita. Bukan kita. Intinya kita sampaikan yang sesuai yang tertulis kan. Iya. Ini yang saya dapatkan, ini silakan berpikirlah begitu. Allah mau menjadikan satu bumi satu umat bisa kan? Bisa. Mudah kan? Mudah. Kenapa enggak? Iya, Nah, betul. buat kita berdakwah. Buat kita berdakwah, benar sekali, benar begitu. Makanya saya bilang sama mereka kan, tanda cintanya kami orang Islam kepada kalian itu kami menyampaikan kebenaran kepada kalian. Coba kalau kami diam saja, kami menyampaikan. Dulu ada seorang Yahudi di Amerika, kalau nggak salah di kota San Diego. Ini cerita dari teman saya di San Diego. Teman saya ini namanya Uthman Faruk, Syekh Uthman Faruk. Syekh Uthman Faruk. Dia cerita, ada seorang Yahudi melihat orang-orang Islam berjalan menggunakan baju putih-putih, pakai baju gamis. Iya. Orang Yahudi melihat orang-orang berjalan pakai baju begitu, dia pikir ini pasti malaikat nih katanya. Dia ikuti itu orang-orang itu masuk masjid. Orang-orang di sana di dalam masjid sholat, dia ikut sholat. Padahal dia nggak tahu bacaannya, tapi dia ikut gerakannya. Iya. Selesai sholat, dia masih di situ. Syekh Uthman lihat siapa itu. Itu orang kayaknya baru datang masjid itu. Dia suruhlah temannya tanya, kamu siapa gitu. Saya dia belum jawab kalau dia belum Islam. Dia hanya bilang saya masuk masjid, saya pengen sholat gitulah. Terus ditanya sama timnya Syekh Uthman Faruk, kami mau ke California, mau dakwah di sana, kamu mau ikut nggak? Ikut mobil. Belum Muslim itu. Belum Muslim. Orang-orang Muslimnya pikir dia udah Muslim gitu. Ya, masuk satu mobil, berangkatlah ke California. Di mobil cerita, baru ketahuan kalau dia belum Muslim. Ya, setelah itu kan didakwai oleh Syekh Uthman Faruk, akhirnya dia masuk Islam. Allahu Akbar. Akhirnya dia masuk Islam.
Setelah masuk Islam di California, mereka tidur di masjid. Ya, malam-malam Syekh Utsman Faruk bangun, ada orang nangis. Ternyata orang yang nangis itu adalah orang Yahudi yang baru masuk Islam itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Didatanginlah sama Syekh Utsman Faruk, ditanya, kenapa kamu nangis? Saya nangis karena kalian tidak memberitahu saya dari dulu, katanya. Kami orang Yahudi, kami kalau punya penemuan, kami share ke seluruh manusia di bumi. Kalian punya kebenaran Islam, kenapa kalian tidak share dari dulu kebenaran Islam? Allahu Akbar. Benar sekali, benar sekali. Makanya inilah yang kita lakukan kan. Ini yang kita lakukan, kita sampaikan di online maupun offline, gitu. Ya cuman jangan lupa. Ya. Ketika kita menyampaikan, ketika kita berdebat, itu kita tetap harus mengikuti tuntunan Quran. Iya. Itu nggak boleh lepas. Iya, Ya. Itu. Allah sendiri yang memerintahkan kita, jangan sampai kita mengolok-olok kaum lain. Iya, betul. Allah sendiri yang memerintahkan kita, jangan sampai kita menghina sesembahan orang lain. Orang lain. Allah sendiri yang memerintahkan kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita harus menyampaikan dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik. Begitu berarti diperbolehkan berdebat, tetapi dengan cara yang baik. Seperti saya semalam berdebat dengan Pak Budi Asari, ya. Betul. Kami yang menyewa tempat, kami sediakan tempat, kami sediakan kamar, kami sediakan makan, kami sediakan transport. Untuk mereka datang berdebat secara nyaman, aman, nggak ada yang ngancam-ngancam kan? Iya betul. Nyaman kan? Setelah itu pulang. Ya masalah mereka pulang karena kemalaman, kecapean itu kita hormati lah. Iya betul. Saya juga transfer duit ke Budi Asari. Nah iya dong, menghargai dong. Iya betul, Gitu. betul. Itu yang namanya kita berdebat dengan cara yang paling baik. Gitu. Supaya mereka juga merasa dihargai sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Iya benar. Betul sekali bro. Makanya itu saya selalu mengatakan kan kepada semua apologet senior, mungkin ini perjuangan kalian, perjuangan kalian yang dari online maupun offline. Akhirnya Allah hadirkan apologet yang baru seperti kami agar selalu berdakwah dengan karakternya masing-masing, kan begitu kan? Biar di timur ada si ini, di barat ada si ini, di selatan. Jadi mereka punya gerak itu diperkecilkan oleh kita kan? Karena kalau tidak di mana-mana mereka mulai. Pesan saya, gaya, karakter boleh beda-beda. Iya. Silakan, beda-beda boleh tapi panutan, tuntunan dan landasan kita tetap harus sama, yaitu Quran dan hadis. Itu tetap saya nggak boleh beda itu. Itu saya tidak. Cuma cara penyampaian saya pakai karakter saya yang dari timur kan, tetapi tuntunan yang itu harus seperti ini karena di dalam Al-Qur'an sudah dikatakan watasibu biabilillahi jami'a wa tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kalian dalam satu tali agama Allah dan jangan saling cerai-berai. Kan? Betul. Karena kita umat Islam ini kan bersaudara. Inna wal mu'minuna ikhwah. Kalian sesama muslim adalah saudara. Jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Nah, tapi banyak fenomena yang terjadi di Komal ini kalau saudara Kristen, jauh saling fitnah, dekat saling tukar aib. Tukar aib. Iya, banyak sekali terjadi itu. Itu yang saya heran kan, makanya saya selalu bilang sama saudara-saudara muslim, ketika kalian menaik satu Komal, kalian berdiskusi, maka secara langsung kalian mewakili seluruh Islam yang ada di dunia. Apabila sedikit saja penyampaian yang kalian sampaikan keliru, yang malu kita semua karena Islam bagaikan satu tubuh. Kalau saudara kita Kristen berbeda, mereka menyampaikan sesuai dengan narasi kepahaman gereja mereka. Denominasi mereka. Jadi setiap gereja itu beda narasi. Begitu, jadi makanya berhati-hatilah untuk menyampaikan kan, Makanya saya selalu bilang, bantu dukung saya, bantu support saya, bantu bimbing saya, karena saya masih belajar. Kalau ada kesalahan yang didapatkan saya penyampaian, luruskan, karena saya manusia biasa, bukan 100% manusia, 100% Tuhan, bukan. Manusia biasa yang butuh bimbingan ke depan, karena kita punya kekhilafan ke depan kan. Nah begitu yang saya hadirkan seperti itu. Apabila kesalahan, tolong ditegur. Karena ini kan, kalau ibaratnya biasa saya di tablik itu, kalau bahasa India itu mengatakan begini kok.
Ormo ortodos to pure-pure jendegi. Karte-karte marnehe marne-mane kartehe. Jadikan dakwah maksud hidup, hidup dalam dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam berdakwah. Masya Allah. Nah itu. Jadi memang sudah begitu, karena agama sampai kepada kita ini asbab pengorbanannya, asbab dakwahnya para sahabat terdahulu. Agama sampai kepada kita bukan melalui WhatsApp, bukan melalui TikTok, bukan melalui bukan melalui Facebook, bukan, tetapi agama sampai kepada kita ini asbab pengorbanannya para sahabat. Ada rela yang ditinggalkan anak istrinya agar agama sampai kepada kita. Bahkan seorang perempuan Sumayyah rela ditikam kemaluannya hanya untuk agar Islam sampai kepada kita. Sekarang ketika Islam sudah sampai kepada kita dan Islam dihina-hinakan, bagaimana tanggung jawab terus kita nggak berbuat apa-apa? Nah, mendingan apa? Gantilah baju dengan kain kafan kan? Itu sudah selesai. Makanya saya bilang ini asbab pengorbanan. Infiru kifafa wa sikola wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pokoknya berdawalah kalian, korbankanlah kalian dengan diri kalian, harta kalian, waktu kalian fi sabilillah. Berjuang di jalan. Salah satunya kan seperti ini, kan? Karena kalau kita tidak gunakan diri kita untuk agama, ya diri kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Kalau kita tidak gunakan harta kita untuk agama, harta kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Kalau waktu kita tidak gunakan untuk agama, waktu kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Makanya saya mengatakan, untuk agama jangan tunggu waktu luang, tetapi luangkan waktu. Luangkan waktu. Kalau tunggu waktu luang, orang sibuk semua ini. Betul. Kan? Tetapi kita luangkan waktu, karena ini perkara di dunia yang memberikan kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Makanya saya selalu pesan kepada saudara-saudara muslim yang lain. Hari ini dunia masih kenyataan, akhirat masih cerita. Satu ketika akhirat menjadi nyata, dunia sisa cerita. Betul. Kan? Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Nabi Muhammad SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Pertanyaannya, sudahkah kita sampaikan satu ayat? Nah itu. Kan tugas kita hanya menyampaikan. Jangan sampai, sudah bosan saya sampaikan sama kamu. Tidak pernah paham-paham juga. Padahal yang memberi kepahaman itu kan bukan kita. Bukan kita, Allah. Walaupun orangnya paham, orangnya bisa mencerna, tapi kalau Allah belum izinkan. Iya, betul sekali. Bisa. Dan yang penting juga kita sesama muslim, kita juga yang penting cuman apa? Watawasabil haq, watawasabil sabr. Itu aja. Betul, Pak, betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertemuan kita nih bermanfaat buat kita semua. Iya. Buat yang nonton juga ya. Iya, yang nonton juga. Terutama juga buat yang masih Kristen gitu ya? Iya, yang masih Kristen juga semoga menyimak. Dan ini sangat luar biasa ya. Alhamdulillah saya ini dengan perjuangan yang seperti ini, dan ini saya ini berjuang memang sendiri. Saya dari nol sendiri sampai sekarang sendiri, dan tetap akan sendiri supaya insya Allah kita bergerak. Insya Allah nanti pasti ada teman-teman yang support. Ya, alhamdulillah saya sampai sekarang disupport oleh Unirifa dari Mesia. Mesia. Dari mulai kita punya wifi dibayar per bulan itu. Dan sistem saya tidak mudah menerima, tidak mudah menolak. Selagi mereka memberikan kepada saya untuk memanfaatkan dakwah, kita pakai untuk berdakwah. Alhamdulillah saya disupport sama Mesia untuk memberikan kita tunjangan per bulan itu untuk bayar wifi. Bahkan saya dikursuskan untuk bahasa Inggris. Nah itu, jadi saya mengambil yang privat. Dikursuskan sama Mesia itu agar mereka punya pemikiran ke depan supaya bagaimana apologet ini jangan cuma di Indonesia, kalau boleh mendunia, yang penting bisa menguasai bahasa luar. Betul. Dan itu sampai sekarang saya masih kursus bahasa Inggris. Itu. How are you? Tapi bahasa Inggris saya ini agak pendek-pendek. Kalau 10 kan 10. Kalau 20, 10. Kalau 30, 10. Masih kelas begitu. Jangan mengolok-olok lah. Tidak, 10 ini kan kita orang tengi maksudnya ini mau disematkan kemana kan? Seperti kata bisa disematkan kepada manusia menjadi kelebihan, bisa bawa mobil, bawa kapal. Disematkan ke hewan berarti jadi bisa racun, bisa ular. Jadi oten itu kan orang tenang. Bukan orang Kristen tergantung. Contoh PST. PST itu kalau ke Islam penyembah satu Tuhan. Kalau ke Kristen peneliti sekolah teologi. Makanya itu yang buat pendeta jaga.
kamu ini berapa? Itu yang buat pendeta ketar-ketir itu. Oke, baiklah. Siap. Alhamdulillah, ya sekali lagi kita tetap harus bersyukur. Nikmat kita sekarang adalah nikmat Islam. Nikmat Kita harus jaga terus sampai kita mati husnul khotimah. Amin, ya rabbal alamin. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Bang Loding. Mudah-mudahan dakwah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, 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 amin.